Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Jody Slim, dan saya Jody Erensa. Aku adalah seorang mahasiswa di Universitas ternama, Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di sini aku mau sharing-sharing sih tentang jurusan aku, tentang jurusan Ilmu Komunikasi. Siapa tahu di sini kalian ngambil jurusan yang sama dan kalian kepo tentang jurusan Ilmu Komunikasi. Kita ilmu komunikasi belajar apa sih? Apa itu ilmu komunikasi? Terus prospek kerja ke depannya gimana gitu ya? Oke, aku bakal sharing-sharing ya. Tapi aku nggak bakal sharing secara mendalam tentang jurusan ilmu komunikasi karena aku masih semester 2 gitu dan belum tahu banyak tentang ilmu komunikasi. Tapi nanti kalau misalnya aku udah naik semester dan aku udah banyak tahu tentang ilmu komunikasi, aku bakal sharing-sharing lagi mungkin sama teman-teman aku di jurusan yang sama mungkin ya. Baik, tanpa basa-basi lagi ya, langsung kita bahas tentang ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu apa sih? Ilmu komunikasi itu adalah sebuah jurusan yang pelajari bagaimana penyampaian pesan secara efektif dalam sebuah interaksi melalui media. Jadi di sini kita nggak belajar ngomong, nggak belajar ngomong doang gitu ya. Kita belajar bagaimana sih pesan itu bisa tersampaikan, bagaimana sih ada pesan, bagaimana sih manusia itu bisa berkomunikasi atau bisa berinteraksi. Terus media-media dalam komunikasi itu apa saja gitu yang bisa mendukung komunikasi itu bisa terjadi gitu. Itulah kita belajar tentang ilmu komunikasi tentang itu. Nggak cuman kamu ngapa ngambil jurusan ilmu komunikasi, kamu mau belajar ngomong ya, padahal kamu udah bisa ngomong gitu. Enggak gitu. Bahkan komunikasi itu adalah sebuah ilmu gitu. Memang sih ilmu maksudnya nggak cuman ngomong doang gitu, nggak cuman ngomong doang, ada teorinya, ada ilmunya gitu. Nggak cuma banyak bacot doang gitu ya. Terus pada umumnya ilmu komunikasi itu di beberapa PTN tuh dia masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disebut FISIP. Tapi ada beberapa PTN yang malah ilmu komunikasi itu adalah sebuah fakultas. Contohnya di Unpad. Di Unpad ilmu komunikasi itu adalah sebuah fakultas. Sedangkan di Universitas aku Sriwijaya, ilmu komunikasi itu adalah sebuah jurusan dan fakultasnya FISIP gitu. Nah, di Unpad tadi kan ilmu komunikasi adalah sebuah fakultas dan jurusannya apa? Jurusannya itu kayak jurnalistik, broadcasting, penyiaran, terus atau pertelevisian atau perfilman gitu. Nah, sedangkan di jurusan aku tuh jurnalistik, broadcasting dan humas-humas seperti itu adalah konsentrasi jurusan gitu. Beda sama yang di Fakultas Unpad tadi gitu. Jadi itulah bedanya. Tapi kita nggak bakal terlalu mendalam ke sana ya. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas tentang apa sih kita pelajari gitu di awal kita masuk di jurusan ilmu komunikasi. Jadi di awal-awal itu kita masih belajar dasar dulu sih, belajar teori-teori dasarnya dulu. Sama sih kayak jurusan-jurusan lainnya pun pasti mereka di awal-awal itu mereka belajarnya teori-teori dasarnya dulu gitu. Nah, kalau di jurusan aku, ilmu komunikasi itu awal-awal kita belajar tentang kayak sosiologi, teori-teori komunikasi, terus juga belajar tentang sistem komunikasi, Pancasila, bahasa Indonesia, terus belajar tentang dasar-dasar logika gitu. Pokoknya masih dasar-dasarnya gitu. Kita belum belajar, kalau jurusan aku sih belum belajar sih tentang psikologi komunikasi, tapi aku kan punya pengalaman kuliah di Universitas Islam, di UIN. Aku ngambil jurusan KPI, sama aja sih kayak ilmu komunikasi KPI itu, tapi bedanya itu kan ranahnya ke Islam. Itu di situ kita udah belajar tentang psikologi komunikasi, tapi di jurusan aku belum sih. Mungkin nanti semester berikutnya. Nah, jadi kita di awal itu masih belajar dasar-dasarnya dulu gitu, masih belajar teorinya dulu. Praktek belum sih, praktek belum. Mungkin di semester 3, semester 4. Dan nantinya tuh praktek itu mengimbangi konsentrasi yang kita ambil gitu. Jadi kita sekarang masuk ke konsentrasi jurusannya. Tadi kan aku udah sebutin ilmu komunikasi itu pada umumnya itu kan sebuah jurusan, tapi kalau di Unpad itu kan sebuah fakultas, atau mungkin ada beberapa PTN yang ilmu komunikasi itu adalah sebuah fakultas. Nah, isi fakultasnya itu jurusannya itu kayak jurnalistik, broadcasting, public relation atau perfilman. Nah, kalau di jurusan aku itu kayak yang sebutin tadi kayak jurnalistik, perfilman dan sebagainya, itu adalah konsentrasi jurusan gitu. Nah, konsentrasi jurusan inilah yang akan mengarai kalian nanti prospek kerjanya ke depannya mau seperti apa. Kita tahu kan ilmu komunikasi itu kan meluas prospek kerjanya. Kalian bisa jadi news anchor, jadi pembawa acara, atau bisa jadi host, atau jadi presenter, atau bisa jadi jurnalis, atau pengacara kayaknya, itu ngambil ke hukum. Atau kalian bisa jadi seorang sutradara film dan sebagainya gitu. Itu sih arahnya ilmu komunikasi. Itu semua tergantung konsentrasi kalian ambil gitu ya. Kalau di Universitas aku, di Universitas Sriwijaya, itu kita ngambil konsentrasi jurusan itu ketika di semester 2. Kalau di tahun aku, di kakak tingkat aku tahun 2020 ke belakang itu mereka ngambilnya di semester 3 gitu.
Tapi nggak tahu nanti ya ke depannya mau semester berapa atau tergantung PTN yang kalian ambil gitu. Nah, itu praktek-praktek yang aku sempat sebutin akan muncul di beberapa konsentrasi yang kalian ambil. Misalnya kalian ngambil jurusan broadcasting, prakteknya nanti kalian bisa kayak megang kamera atau ngomong di depan kamera gitu, kayak bawa sebuah acara gitu dan sebagainya. Atau kalian ngambil konsentrasi jurnalistik, nanti prakteknya kalian bakal kayak bikin berita, terus turun di lapangan cari-cari berita gitu, atau wawancarai seseorang gitu. Kalau praktek-praktek ilmu komunikasi itu seperti itu. Nah, kalau praktek di luar konsentrasi jurusan aku belum tahu ya, karena aku kan masih semester 2, jadi aku belum tahu secara mendalam. Intinya kalau praktek-praktek itu di awal-awal kita belum terlalu mendalami bikin praktek-praktek, bikin video, ngedit-ngedit, enggak. Kalau di awal-awal kita masih belajar dasar-dasar teori dulu. Terus tugas ilmu komunikasi kita ngapain gitu. Tugas-tugasnya sih nggak susah gitu, Pak. Bahkan aku kaget loh, ilmu komunikasi itu ternyata agak santai sih belajarnya, agak santai, nggak terlalu bikin pusing, nggak terlalu bikin stres. Kalau menurut aku sih, karena jujur, kalian bisa lihat aja sih, aku masih bisa ngeluangkan waktu bikin konten, main game, terus pokoknya rebahan gitu ya. Padahal tugas aku tuh ada gitu, aku bahkan masih ada tugas tentang sistem politik, bikin politik militer, tapi aku masih agak kutundai dulu karena waktu deadline-nya masih lama gitu. Jadi bisa disimpulkan ternyata kuliah di jurusan ilmu komunikasi itu agak santai gitu, nggak terlalu tugas gitu, enggak. Santai aja kita. Tapi mungkin di sini di jurusan aku ya, di universitas aku, di Universitas Sriwijaya kita santai, nggak tahu di PTN lain. Kalau di universitas aku sih santai aja gitu. Terus tugas-tugasnya biasanya apa? Kayak kalau ada tugas kita mungkin bikinnya ya makalah gitu, bikin makalah kelompok, kadang ada individu juga, itu kan gampang bikin makalah. Kalian searching di Google, terus kan kalian kopas. Sebelum kopas kalian bisa parase dulu gitu kan, ganti frasenya supaya nggak kena copyright ya, pasti sebutnya aku lupa. Itu sih tugas-tugas yang bikin makalah, terus bikin esai, artikel gitu. Gampang sih sebenarnya bagi orang-orang yang memang suka berimajinasi gitu. Nah iya, ilmu komunikasi itu sebenarnya cocok buat apa? Cocok buat siapa sih ilmu komunikasi itu? Apakah cocok untuk orang-orang yang suka ngomong? Enggak, ilmu komunikasi itu bisa menyeluruh sih, atau umum sih. Semua orang bisa ikut atau bisa masuk belajar tentang ilmu komunikasi. Enggak harus dia tuh pintar ngomong, enggak harus dia tuh harus ekstrovert, enggak harus dia tuh harus ambivert, atau memang aku introvert, aku nggak lancar ngomong, aku nggak bisa ngambil ilmu komunikasi, nggak gitu. Jujur aku sendiri pun seorang introvert, bahkan introvert aku tuh langka sih, 3% di dunia. Aku nggak lancar ilmu komunikasi, aku kadang suka grogi ngomong di depan orang, vokal aku kadang suka hilang saking groginya gitu. Nah, tapi aku nggak terlalu ambil pusing. Aku nggak bisa ngomong, ya udah kita ngambil konsentrasi yang lain aja. Kalau belajar ngomong itu kan kalian bisa ngambil konsentrasi public relation, sedangkan aku kan ngambilnya konsentrasi broadcasting. Dimana di broadcasting itu prospek kerjanya kita bisa kerja di balik layar gitu, kayak bisa jadi seorang script, bisa jadi seorang tim kreator dan sebagainya gitu. Jadi nggak terlalu nampak di depan layar gitu. Jadi ilmu komunikasi itu bisa diambil oleh siapapun, nggak mesti kalian tuh harus pintar ngomong dan sebagainya gitu. Proses kerjanya ke depan tuh kalian bisa kerja di balik layar gitu, nggak harus di depan layar gitu. Terus keluh kesahnya kuliah di jurusan ilmu komunikasi sejauh ini belum ada ya, karena kita masih semester 2. Mungkin nanti aku bakal ada keluh kesahnya mungkin ya. Dan kuliah juga masih online gitu, karena kuliah juga masih santai-santai aja gitu, jadi kita keluh kesahnya nggak ada sih. Itu sih kalau seputar jurusan ilmu komunikasi yang bisa aku sharing sih. Mohon maaf ya jika ada banyak kesalahan atau memang sulit untuk dipahami yang aku sampaikan, karena di sini aku nggak pakai skrip sini, aku spontan ngomong apa aja yang aku bisa ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang ilmu komunikasi, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti aku bisa bantu jawab ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada keributan ataupun kesalahan dalam ngomong aku atau nggak jelas, kalian bisa tanya-tanya lagi ya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, share juga pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Saya Jody Nesa, kalau ada kata-kata yang salah, saya maaf, pamit diri dan sampai jumpa. Bye-bye.